Baik, untuk mempercepat waktu kita langsung aja TKP gitu ya. Di sini sudah dijadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosok gitu ya. Lalu hadapi masalah itu dengan senyuman, jadi smile plus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Udah lama nih akhirnya baru comeback again gitu ya dari pertapaannya nih. Soalnya kayak gini, jika garis singgung kurva Y sama dengan 3X kuadrat di titik PA, B, nah belum diketahui titiknya, dengan A tidak sama dengan Noah, jadi A ini yang ada di sini dilarang keras Noah gitu. Memotong sumbu X di titik Q 4, Noah, maka A plus B adalah bla bla bla. Oh, berarti kita harus mencari tahu dulu berapa nilai A, berapa nilai B. Kemudian setelah kita ketahui A-nya berapa, B-nya berapa, baru jumlahkan. Nah, nanti bisa ketahuan tuh jawabannya berapa. Begitu kawan-kawan ya. Pertama, kita harus tahu dulu berarti PGS ya, persamaan garis singgung. Rumus persamaan garis singgung itu ya dulu di SMP gitu kan ya, sudah pernah diajarkan gitu ya. Langsung SMA gitu ya. Oke, nggak apa-apa kalau langsung SMA. Jadi rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Gitu kawan-kawan. Ya satunya kita sudah punya nih 4 0 berarti ya, X satunya kita sudah punya 4. Nah masalahnya M, kita harus cari tahu M itu apa? Iya betul, M itu adalah gradien. Nah gradien di sini sudah di sini tidak diberitahu kepada kita. Maka karena tidak diberitahu berarti kita harus cari tahu. Nah seperti yang kita ketahui bahwa salah satu turunan atau aplikasi, maksudnya gitu, aplikasi atau manfaat dari turunan adalah mencari gradien. Jadi ketika kita punya fx, kemudian si fx ini kita turunkan menjadi f aksen x. Nah, f aksen x ini sama dengan m gradien. Atau kalau ini diganti jadi y fx-nya, maka y aksen itu sama dengan gradien. Maka dari sini kita punya nih y min y satunya berapa? 0 kan? Masukkan ke sini, m-nya kita nggak tahu ya, m-nya berarti harus cari tahu dari sini nih. Kita punya persamaan y sama dengan 3x kuadrat. Ketika kita turunkan y, maka dia jadi y aksen kan? Y aksen sama dengan 6x kuadrat berarti 6x kuadrat. Turunkan gitu maksudnya. 2 kali 3 turun kan? Namanya juga turunan. Nah, kata dasarnya berarti turun. Ada yang turun. Apanya yang turun? Pangkatnya gitu. 6x. Lalu kita kurangin nih. Nah, kalau kita bawa motor di turunan kan nggak mungkin ditambahin dia kan? Dikurangin kecepatannya. Nah, kurangin 1. Jadi 1 alias 6x saja. Nah, ya aksen ini sama dengan M. Oh, jadi M-nya 6x gitu kawan-kawan ya. Lalu kita substitusikan ke sini. Oh, M-nya 6x. Masukkan ke sini 6x. X tetap. X1 berapa? 4 kan? Substitusikan. Kemudian kita sederhanakan Y min 0 berarti Y aja kan? 6x kali X, 6x kuadrat. 6x kali min 4, min 24x. Gitu kawan-kawan ya. Sampai sini ada yang kan? Understand dulu? Understand ya? Enough, oke. Setelah ini kita substitusikan, y-nya kan kita punya 3x kuadrat. Nah, jadi kita substitusikan gitu maksudnya. Substitusi gitu maksudnya. Y-nya ganti 3x kuadrat, ini jadi 6x kuadrat, oke. Min 24x turunin. Nah, gitu. Lalu kita sederhanakan supaya ini pindah ke sini ya. Jadi 6x kurang 3x, 6x kuadrat kurang 3x kuadrat, karena si 3x kuadratnya pindah jadi positif jadi negatif. Lalu dia yang pindah jadi 0 kan, nggak ada. Ini 24x turunin. Jadi ini sama aja dengan 3x kuadrat min 24x sama dengan 0. Ini kalau kita tulis dari kanan ke kiri, berarti sama aja dengan 3x kuadrat min, ini kuadrat 24x sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ini menjadi nih, kalau kita faktorkan, kita sederhanakan ini sama aja dengan 3x. Oke. Sederhanakan 3x kali berapa supaya jadi 3x kuadrat? Iya betul, kali x. 3x kali berapa supaya jadi min 24? Iya betul, berarti berapa nih? 24 kan? 8 ya, 8 aja. Karena x sudah ada di sini. Oke, gitu ya. Sebetulnya kalau kita sederhanakan langsung juga bisa. Di sini kalau kita sederhanakan, ini kan kelipatan 3, disederhanakan 3x kuadrat dibagi 3 berarti x kuadrat kan? Min 24 bagi 3, 8x sama dengan 0. Itu sama aja. Kalau kita sederhanakan berarti x ini kali berapa supaya jadi x kuadrat? X tentunya kan. X kali berapa supaya jadi min 8x? Berarti min 8 sama dengan 0. Nah, sama aja kan tuh. Nanti dengan ini. Artinya x yang pertama ini sama dengan 0. Iya, sama dengan sini. Atau x min 8 sama dengan 0. Artinya x sama dengan 8.
Dia juga sama, ini kan ada 0 nih, 3x sama dengan 0 berarti x-nya 0. Yang kedua, ini sama aja nih, x-nya 0, yang ini x min 8 sama 0 berarti x-nya 8. Jadi x-nya ada 2, yang satu 0 dan yang satu 8. X itu apa? X itu ini milik A. Ini kan A, B titik, bicara titik berarti kita bicara X, Y. Gitu kan ya. X ini berarti milik A, Y-nya milik B. Gitu kawan-kawan. Berarti dari sini kita tahu X 0 dan X sama 8 itu milik A. Tapi apa? Tapi di sini A-nya dilarang keras 0. Oh, berarti ini nggak memenuhi yang ini. ATM. Berarti, oh, yang memenuhi adalah X-nya sama dengan 8. Oh, kita tahu nih, kita simpan nih, X-nya 8. Tinggal kita mencari tahu Y sekarang. Dari mana kita bisa cari tahu Y? Nah, dari sini. Dari persamaan. Dari sini nih. Y kan ini Y. Kita tahu Y-nya, kita jalan-jalan aja ke sini, tarik, gitu ya. Y sama dengan 3X kuadrat. Nah, untuk mencari tahu Y, berarti Y tinggal substitusikan aja. X-nya 8. 3 kali 8 pangkat 2. Y sama dengan 3 kali 64. Berarti Y-nya sama dengan berapa? Iya betul, 192. Nah, kita sekarang sudah punya. Oh, X-nya sama dengan 8, Y-nya sama dengan 192. Ini milik A kan gitu, ini milik B. Nah, jadi A ditambah B itu sama aja dengan X ditambah Y. Berarti berapa? 8 ditambah 192. Berapa? Iya betul, 200 gitu kawan-kawan. Ada nggak di option? Ada, ternyata jawaban nomor 4 itu yang begitu kawan-kawan. Understand? Jadi studi mantap gitu kawan-kawan ya. Ini soal SBMPTN tahun 2015. Kalau mantap, next ke soal berikutnya. Ini soal sebagaimana yang di-request oleh kawan-kawan kita yang mengharapkan soalnya yang agak sulit katanya. Oke, ini diberikan soal yang lumayan sulit, jadi yang barusan dan yang nomor 2 ini. Oke, pertama ya kita hadapi dulu mereka dengan seniman jadi Smile Plus Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Soal kali ini berkaitan dengan integral. Integralnya integral tentu ini. Nah, kan cirinya apa? Ada pembatas nih, batas atas dan batas bawah nih ya. 0 sampai 2 nih. Nah, kalau kita perhatikan ternyata ini perlu kita ketahui gitu kawan-kawan ya, bahwa integral itu tidak mengenal kali, tidak mengenal bagi. Jadi integral itu nggak mau dikali, nggak mau dibagi, itu kan ya. Kalau ada kali, kalikan dulu. Kalau ada bagi, bagi dulu. Nah, kebetulan di sini perkalian. Pas mau kita kalikan ternyata susah. Karena ini susah. Ini pangkat 1, ini pangkat setengah gitu, ada akarnya. Kalau susah berarti kita gunakan integral yang kedua, bukan integral langsung. Karena untuk solusi integral itu ada beberapa cara. Di antaranya ada integral langsung untuk penyelesaiannya itu ya. Ada cara substitusi, susi gitu. Ada cara parsial. Dan ada juga parsial nanti bisa kita eksekusi dengan cara tahabean gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini karena langsung nggak bisa, karena kita kalikan langsung nggak bisa, kita integralin langsung juga apalagi karena di sini ada perkalian. Nah, tadi sudah Maafia katakan bahwa integral nggak mau dikali, nggak mau dibagi. Maka berarti solusi yang kedua kita gunakan integral substitusi. Nah, cirinya integral substitusi yaitu ini kayak gini. Selisih pangkat yang luar dan dalam 1 gitu. Nah, ini pangkatnya 1 kan X-nya, ini 2. Namun di beberapa kasus juga ada itu yang selisihnya sama gitu, salah. Itu bisa kita eksekusi dengan solusi substitusi gitu kawan-kawan ya. Untuk kita langsung saja substitusi gitu ya, untuk menghasilkan waktu kita langsung aja substitusi. Pertama kita abaikan dulu pembatasnya, kita selesaikan dulu integral ini, atau tulis dulu soalnya integral dari 0 sampai 2. Ini 3x, ini plus 9. Ini menjadi akar x kuadrat plus 6x dx. Nah, di integral substitusi ada yang kita misahkan. Nah, siapa yang kita misahkan? Yang pangkatnya susah. Cari yang pangkatnya susah. Ini kan pangkat 1. Kalau ini pangkat susah nih, ada akarnya berarti pangkat setengah. Ya udah kita misalkan si x kuadratnya x kuadrat plus 6x itu sama dengan u itu. Maka kalau kita turunkan nih, ini 2x kuadrat diturunkan jadi 2x plus 6. Nah, 2x plus 6 ini sama dengan ketika u diturunkan kan harus jadi u aksen ya, atau du. Karena dia diturunkan berarti ini jadi dx. Gitu kawan ya, dx. Setelah itu kita sederhanakan, ini sama aja dengan dx. Nah, karena di sini ada dx. Oke. Dx berarti kita turunkan jadi 2x plus 6. Kan gitu ya. Supaya dx-nya pindah ruas atau tulis dulu maksudnya, tulis dulu dx di sini du gitu kawan-kawan ya.
Berarti kalau di sini ada dx, berarti kita buat dx sama dengan du dibagi berapa? Dibagi 2x plus 6. 2x plus 6 di sini karena ada kelipat x-nya itu ada x dan 9 gitu ya. X plus 6 itu kita sederhanakan jadi dx-nya sama dengan du per x-nya, ini kan kelipatan 2 ya, x-nya keduanya keluarin kali x gitu kan ya, 2 kali x 2x, 2 kali berapa? 9 plus 6 plus 3. Untuk apa kita sederhanakan seperti ini? Nah, karena kita mau ngejar yang ini, karena 3x plus 9 itu kan kelipatan 3, ini sama aja dengan 3 kali x plus kali berapa? 3 supaya 9, 3 kan gitu, sama tuh kan, nanti kejar ya. Setelah itu karena ini namanya integral substitusi, ya udah kita substitusi langsung, substitusi jadi integral dari 0 jadi sampai 2 gitu ya. 3x plus 9 biarkan, 3x plus 9 biarkan, pangkat 1. Lalu ini kita ganti, karena ini kita tadi sudah misalkan jadi u kan, karena dia akar berarti pangkat setengah. Dx-nya kan sudah ada tuh, dx-nya adalah du per 2 kali dalam kurung x plus 3. Dimana ini tadi kan kita sudah sederhanakan tuh 3x plus 9 itu sama dengan ini kan. Jadi kita sederhanakan lagi 0 sampai 2. Jadi ini 3 kali x plus 3, u-nya pangkat setengah. Karena belum diintegralin ini, maka lalu kita buat ini menjadi du per 2 kali x plus 3. Oke, ini kan sama caranya tuh. 3 per 2 kan ini jadi 3 dibagi 2, jadi 3 per 2. 3 per 2 nya bisa kita kedepanin supaya nggak pusing nanti. 3 per 2, lalu integralin dari 0 sampai 2 untuk u pangkat setengah du. Artinya diintegralin terhadap u kan, karena sama-sama u nih. Saat kita integralin, kita 3 per 2 nya abaikan dulu, kita integralin yang ini. Cirinya integralkan gimana? Ditambahin 1. Jadi ini u pangkat 1 per 2 tambah 1, jadi berapa? 3 per 2 kan? Dibagi, ke bawahin 3 per 2 nya. 3 per 2 gitu kan? Du jadi apa? Nggak jadi apa-apa gitu ya. Udah selesai, berarti ini sama aja dengan 3 per 2 nih. Jalan-jalan dulu sini. Jadi 2 per 3. Karena saat ini kan ada 1 nih. Kalau nggak ada bilangan di belakangnya berarti 1 dibagi 3 per 2 ini gini. Kalau manualnya ya, 1 dibagi 3 per 2. Nah, bagi jadi kali kan, dengan saat pembilangnya penyebut jadi pembilang, ditukar. Jadi 2 per 3. Jadi 2 per 3 u-nya pangkat 3 per 2 kan, u pangkat 3 per 2. Gitu kan. Oke, nanti kalikan hasilnya dengan 3 per 2. Nah, kita balikin lagi gitu, balikan ya, kayak apa balikan lagi ya, kita balikin lagi ke bentuk asal u-nya. U itu apa? X kuadrat plus 6x kan. Jadi 2 per 3 akar, u-nya kan akar, atau biarkan dulu begini nggak apa-apa juga. U-nya kan mana tadi? U-nya x kuadrat ya, plus 6x, sorry, x kuadrat plus 6x. Balikin lagi ke bentuk asal 3 per 2. Ingat, ini dari 0 sampai 2. Karena di sini ada 0 semua, otomatis kan, jadi ini 0 kali 0 ya, 0. Jadi 0 kan, tinggal yang hitung 2-nya. Hitung 2-nya. Jalan-jalan dulu kita ya, di mana nggak cukup nih, di atau di sini ya, biar nggak pusing kalau dan nggak pindah halaman. Oke. Mohon maaf kalau tulisan terlalu bagus. Itu ya. Tulisan menunjukkan wajah seseorang, jadi wajah Mang Akil kayak gitu ya. Tidak ya. Oke, kita langsung aja ke sini lagi ya. Jadi ini gini, 3 per 2 nya kita abaikan, 3 per 2 nya kan kita simpan tadi, langsung aja lah. 2 per 3, udah kita ngitung yang 2 nya. X kuadratnya ganti oleh 2 pangkat 2 pangkat 2 plus 6x kali 2. Jangan lupa dipangkatin 3 per 2. Oke. Jadi 2 per 3 kali 4 ditambah 12. Berapa tuh? 16 kan? Pangkatin 3 per 2. Oke. 2 per 3 kali 16 itu kan sama aja dengan 4 pangkat 2. Kenapa dirubah menjadi pangkat 2? Karena di sini ada per 2-nya. Gitu. Jadi kalau di sini per 3, maka yang ada di sini bilangannya dirubah menjadi berapa per 3 gitu. Kalau di sini per 4, berarti rubah bilangan yang ada di sini jadi berapa per 4. Biar apa? Biar menjadi coret gitu kawan-kawannya. Jadi nanti hasilnya 2 per 3 kali 4 per 3. 4 per 3 berapa? 4 kali 4, 16 kali 4, 64 kan? Ini jadi sama aja dengan 2 per 3 kali 64. Don't forget hasilnya kalikan juga dengan tadi berapa yang kita simpan? 3 per 2 kan?
3/2. Oke. Jadi ini coret, ini 2, ini 2 coret. Jadi berapa tuh hasilnya? 64. Ada nggak ada option? Ada. Ternyata jawaban yang paling tepat itu yang begitu kawan-kawan. Understand? Jadi mantap gitu ya.